Halo sedulur KPU Banyumas. Selamat datang di acara Ngobrol Santai dengan anggota KPU Banyumas dalam giat sosialisasi Pilkada tahun 2024. Oke, mungkin sebelumnya ada pepatah nih ya yang kalau bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kansa Hironisa, biasa dipanggil Kansa, merupakan mahasiswa magang di KPU Kabupaten Banyumas Angkatan 19 dan kebetulan juga merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian karena di sebelah saya ini ada orang hebat di balik penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Beliau adalah Kepala Divisi atau Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Sidik Fatoni. Ya, terima kasih. Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa menyapa sedulur KPU Banyumas terlebih dahulu nih Pak. Ya, sedulur KPU Kabupaten Banyumas, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya Sidik Fatoni atau biasa dipanggil Tony. Saya yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Banyumas. Oke, Pak Tony ya Pak. Oke, mungkin kali ini udah tahu kan ya Pak kita bakal ngobrol soalin apa nih Pak? Ya, mungkin soal terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Banyumas ya, tentunya ya, kita ngobrolin itu ya. Betul, mungkin spesifiknya tentang Tungsura ya Pak? Oh ya. Oke, Pak Tony, mungkin nih Pak, aku nih penasaran loh Pak, apa aja sih Pak yang harus diperhatikan pada saat persiapan pemungutan suara? Nah ya ini perlu kita sama-sama perhatikan ini. Yang perlu diperhatikan pada saat persiapan pemungutan suara. Pertama itu kan teman-teman KPPS itu harus sudah melakukan pembagian C pemberitahuan atau yang mudah dikenal itu namanya undangan. Itu harus sudah disampaikan H-3, jadi 3 hari sebelum kegiatan pemungutan suara itu sudah dibagikan, kecuali tidak bisa ditemukan orangnya itu kan, dan itu bisa diberikan sampai H-1 atau pada saat pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. Nah yang kedua, TPS itu harus sudah dibuat itu kan 1 hari sebelumnya. Nah ini juga harus dipersiapkan itu kan dari seluruh peralatan prasarana yang ada meja, ada kursi gitu ya, ada penerangan gitu, kemudian ada papan, pengumuman dan sebagainya. Nah kemudian apalagi yang paling penting gitu ya, yang paling penting itu harus menempel apa? Ada 3 yang harus ditempel. 1 adalah DPC, daftar pasangan calon. Yang kedua salinan DPT dan DPTB atau boleh yang sekarang dikenal itu adalah daftar pemilih pindahan. Dan kemudian dipersiapkan juga seluruh kelengkapan sarana prasarana yang lain seperti ada gunting, ada cutter, ada penggaris dan sebagainya. Itu harus sudah disiapkan H-1 oleh teman-teman KPPS. Selain itu yang paling terpenting lagi adalah KPPS 7 KPPS beserta 2 petugas ketertiban sudah memahami terkait dengan tugas tanggung jawabnya pada tanggal 27, baik itu pada saat pemungutan suara maupun pada saat pelaksanaan penghitungan suara. Wow, luar biasa. Rumit ya Pak? Bukan rumit. Iya, apa tuh Pak? Ya hanya saja itu banyak begitu. Banyak, ya. Detailnya banyak gitu ya Pak. Oke, berarti itu kan persiapannya sudah sangat rumit. Berarti teman pemilih itu emang harus banget hadir ya Pak ke TPS gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Pak yang harus dibawa oleh pemilih pada saat berkunjung ke TPS atau pada saat akan menyoblos di TPS gitu Pak? Jadi teman pemilih KPU Kabupaten Banyumas, bagi pemilih yang memiliki hak pilih ya, yang mungkin sekarang sudah mendapatkan C pemberitahuan itu ya, atau mungkin ada yang melakukan pindah memilih dan sekarang sudah memiliki A pindah memilih gitu ya, atau kemudian ada orang yang kemudian pindah domisili di Kabupaten Banyumas setelah tanggal H-7 kemarin itu ya. Itu nanti yang paling penting dibawa kalau untuk DPT, daftar pemilih tetap, yang melalui cek DPT online itu terdaftar di DPT, itu nanti bawa C pemberitahuan bersama dengan KTP. Nah kalau KTP-nya nggak bawa berarti bisa foto KTP. Kalau KTP-nya nggak ada bisa pakai IKD. Kalau IKD-nya nggak ada bisa pakai biodata kependudukan. Nah ini nanti buat teman-teman pemilih pemula yang mungkin sekarang belum berusia 17 tahun
dan akan berusia 17 tahun pada tanggal 27 November nih, ini nanti bisa datang ke kecamatan untuk segera melakukan perekaman KTP, sehingga nanti bisa memiliki KTP, bisa melalui IKD, sudah rekam KTP, atau bisa menggunakan biodata kependudukan. Jadi nanti bawa itu ke TPS, baik itu bisa nanti menunjukkan di fotonya, atau menunjukkan dokumen autentik yang asli KTP atau biodatanya. Jadi itu yang harus nanti teman-teman bawa. Jadi pemberitahuannya jangan lupa, pindah memilihnya jangan lupa untuk nggak dibawa itu ya. Berarti udah sangat simpel ya Pak. Kalau misal KTP-nya mungkin ketinggalan di kos, bisa nanti pakai fotonya aja juga ya, bisa. Jadi sangat bisa. simpel ya Pak. Simple. Oke, terus gimana nih Pak? Kalau misal ada pemilih yang nggak bisa hadir ke lokasi kalau kondisinya sakit, itu gimana Pak? Nah, itu nanti kalau misalkan ada pemilih yang memang diinformasikan ke KPPS nih, ada pemilih yang nggak bisa hadir karena sakit. Nah, nanti kita akan lihat dulu dari teman-teman KPPS, dilihat dulu sudah dilayanikah semua pemilih yang datang ke TPS, baik itu pemilih DPD itu kan ataupun DPTB itu kan. Kalau DPK kan nanti atau pemilih tambahan itu kan di jam 12 sampai jam 1 nih. Nah, kalau di jam itu nanti kan untuk pemilih DPK. Nah, nanti dilihat di situ pemilihnya sudah terlayani semua atau tidak. Kalau semuanya sudah terlayani, tidak ada masalah dan sebagainya, jam 12 sudah clear begitu ya, atau mungkin hanya ada 1, 2 tinggal memilih saja, sudah mengisi daftar hadir dan semuanya sudah lengkap. Dan nanti KPPS 4 sama KPPS 6 nanti ditemani oleh PTPS, atau mungkin nanti PTPS mewakili dengan PKD karena PTPS harus di lokasi TPS, atau ditemani oleh pengawas sama saksi, nanti bisa mendatangi ke pemilih yang memang dia tidak bisa hadir ke lokasi. Nah, caranya bagaimana caranya itu kan nanti surat suaranya sudah ada tanda tangannya, pastikan ya surat suaranya ditandatangani oleh ketua KPPS ya. Kemudian berapa jumlahnya? Misalkan ada 3, berarti bawa 3 sesuai dengan jenis pemilihan ya. Kemudian dibungkus dalam plastik berwarna gelap ya. Kemudian membawa daftar hadir dan membawa tinta ya. Kemudian nanti dibawa ke sana, nanti si pemilih untuk memilih, kembali ke lokasi TPS, nanti surat suaranya dimasukkan ke kotak yang ada di TPS. Nah, jadi prosedurnya seperti itu. Jadi itu pun kalau misalkan memang waktunya memenuhi dan surat suara masih tersedia dan semua pemilih sudah terlayani. Begitu. Terus nih Pak, di TPS itu kan bukan hanya ada KPPS ya Pak, ada saksi juga ya Pak. Oh iya. Nah, itu gimana sih Pak ketentuan saksi untuk pasangan calon itu? Nah, ketentuan saksi untuk pasangan calon, saksi itu kalau misalkan ini kan pemilihan serentak 2024 itu kan adalah memilih gubernur dan memilih bupati, berarti ada 2. Nah, kalau misalkan saksinya itu sendiri itu posisinya itu linier ya, artinya partai politik pengusungnya itu sama, itu bisa 1 saksi untuk 2 jenis pemilihan. Jadi nggak harus 2 saksi, nggak masalah. 1 saksi sudah bisa untuk 2 jenis pemilihan. Nah, maksimal berapa? Maksimal 1 jenis pemilihan itu adalah 2 saksi, 1 di dalam TPS, 1 berada di luar. Nanti itu bisa bergantian. Nah, ini untuk saksi. Nah, ini kita juga nanti minta dibantu nanti ini saksi itu untuk kemudian menyerahkan surat mandat dalam bentuk hard copy ya, disampaikan kepada KPPS. Itu kan sebaiknya disampaikan pada saat sebelum kegiatan pemungutan suara sudah disampaikan, sekaligus nanti si KPPS itu menyerahkan salinan DPT-nya atau DPTB-nya. Nah, untuk 1 pasangan calon di Kabupaten Banyumas ini ada yang berbeda nih dengan kabupaten yang lebih dari 1 pasangan calon. Untuk di Kabupaten Banyumas, nah ini kan ada 1 pasangan calon, yang satunya kan kolom kosong nih. Nah, kolom kosong ini nanti biar proporsional dan lebih objektif di dalam pengawasannya, ada pemantau. Pemantau yang tadinya ketentuannya itu di luar TPS bersama dengan pewarta dan masyarakat. Kalau untuk 1 pasangan calon, pemantau bisa masuk dan pelakuannya
bisa seperti saksi, ikut juga bisa menandatangani, bisa juga mengajukan keberatan itu. Jadi kalau boleh dibilang mewakili ya bisalah itu kan kolom kosong itu kan, atau intinya tuh biar seimbang nih, mana apa ada saksi dari paslon, berarti ada saksi dari yang mengimbangi kan, proporsional itu kan. Nah ini makanya pemantau masuk. Kenapa pemantau? Karena pemantau itu yang sudah terakreditasi, terakreditasi di KPU Kabupaten Banyumas, begitu. Berarti buat pemantau itu emang harus terdaftar dulu gitu ya Pak? Oh iya harus. Itu kemarin dibuka sampai tanggal 16 November 2024. Nggak boleh sembarangan orang ngaku-ngaku jadi pemantau. Oh, tidak bisa. Itu harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oke. Ngomong-ngomong lagi nih Pak soal TPS, itu kan ada bilik, terus ada kotak suara gitu-gitu ya Pak. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misal pemilunya udah selesai atau pilkadanya udah selesai tuh biliknya dikemanain sih Pak? Atau gimana sih mekanisme logistik yang pengembaliannya untuk ke KPU gitu? Nah, ini nanti jadi setelah logistik nanti dibuka, ini nanti yang perlu dipahami bahwa logistik dibuka itu harus berada di bawah pengawasan dari teman-teman pengawas TPS bersama dengan saksikan oleh saksi begitu ya, dan pemilih ada di situ. Pastikan pertama sebelum dibuka udah tersegel atau enggak nih itu kan. Nah, ini harusnya tersegel. Nah, setelah selesai ini nanti ada ketentuan itu kan, mana logistik yang berada di luar kotak dan mana yang berada di dalam kotak gitu. Terus kemudian mana logistik yang masuk di dalam kotak gubernur dan mana logistik yang masuk dalam kotak bupati. Contoh nih misalkan C hasil plano itu ya, itu harus untuk gubernur berarti masuk ke kotak gubernur itu kan. Surat suara sah, suara-suara tidak sah, surat-suara rusak, suara-suara tidak digunakan itu berarti masuk ke kotak gubernur itu ya. Begitu juga yang bupati C hasil plano, kemudian surat suara semuanya itu masuk ke kotak bupati gitu. Kemudian formulir-formulir itu kan. Nah, biasanya formulir-formulir bukan biasanya ya, ketentuannya itu nanti dimasuk di kotak gubernur itu ya. Nanti semua formulir yang hanya untuk 2 pemilihan kan kayak daftar hadir kan cuma 1 itu kan. Itu nanti masuk ke gubernur. Nah, yang di luar kotak ini contoh misalkan adalah yang jelas itu adalah C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Nah, ini tidak dimasukkan di dalam kotak ya, rekapannya itu kan. Jadi nanti diberikan ke PPS itu. Kemudian nanti ada C hasil salinan. Nah, C hasil salinan kan ada 3. Ada 3 ya, yang maksudnya yang di penyelenggara ya, di KPU. 1 untuk PPS, 1 untuk PPK, 1 untuk KPU. Nah, yang untuk PPS itu di luar itu, yang nanti untuk PPK dan untuk KPU itu di dalam kotak per masing-masing kotak jenis pemilihan. Ini contohnya. Jadi kita sudah siapkan ininya checklistnya lah itu kan, untuk memudahkan teman-teman KPPS untuk bisa memasukkan logistik sesuai dengan ketentuan. Dan ada lagi nih yang perlu dipahami, kalau logistik itu sudah dimasukkan dan sudah disegel, itu jangan sampai dibuka. Oh, kenapa tuh Pak? Wah, itu nanti kalau dibuka itu nanti bisa kena pidana. Nah, karena tidak boleh. Maka kemudian kalaulah misalkan ada kesalahan nih, harusnya nggak dimasukkan kotak, dimasukkan kotak, ya nggak apa-apa, disegel, nanti ditulis di dalam berita acara bahwa ada kesalahan memasukkan itu ke dalam kotak. Nanti dibukanya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sampaikan kepada saksi dan pengawas bahwa ada dokumen yang ada di dalam dan akan diambil. Nah, nanti pas dibuka diambil pada saat mau pelaksanaan penghitungan sekalian diambil. Jadi jangan kalau sudah disegel itu jangan sampai dibuka. Makanya hati-hati, pastikan sebelum segel, baik itu segel untuk sampul maupun segel untuk kotak, semua dokumen harus benar-benar dilihat secara detail, sesuai, sudah masuk semuanya itu kan, sehingga nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di lokasi TPS. Pastikan, dan ini semuanya harus dikoordinasikan juga dengan pengawas dan nanti ada saksi.
Oh gitu Begitu. ya Pak. Oke nih Pak, ini kan mengingat ya Pak, pilkada ini kebetulan berlangsung pada saat musim-musim hujan. Wah Ya iya kan betul. Pak, betul. Nah itu gimana sih Pak antisipasi KPU dalam mitigasi bencana pada saat pelaksanaan pilkada di lokasi TPS? Ya, jadi kita KPU Kabupaten Banyumas itu sudah menyusun SOP terkait dengan tanggap bencana. Nah kemarin pas pada waktu pemilu kemarin kita juga simulasi tanggap bencana di lokasi tambak ya, karena memang di sana itu banjir itu ya. Nah kemarin untuk pilkada ini kita juga melakukan kegiatan simulasi juga, simulasi cuaca ekstrim ya dalam pengantarkan logistik dan simulasi tanggap bencana banjir di Kecamatan Sumpyo ya desa Nusa Dadi. Jadi kami sudah mempersiapkan terkait dengan mitigasi. Jadi sebelumnya kami TPS-TPS yang potensi TPS yang sudah ada kami kirimkan ke BPBD, minta dibantu sama BPBD untuk dilakukan pencermatan nih itu kan TPS-TPS mana yang potensi rawan longsor, rawan banjir dan sebagainya. Nah TPS-TPS yang sudah dicermati oleh BPBD, kita kirim lagi nih ke teman-teman PPK, PPS sampai dengan tingkat KPPS untuk kemudian apa? Dipastikan itu kan kalau ada yang potensi rawan ya bisa jadi masih bisa dipindah itu kan, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kita usahakan dan kita pastikan insya Allah nanti TPS yang sekarang sudah ditentukan insya Allah aman itu kan ketika misalnya terjadi bencana. Kita juga sudah berkoordinasi membuat surat kepada dinas ya, baik itu dinas pendidikan negeri maupun swasta itu kan instansi pemerintah untuk membantu memberikan fasilitas kepada KPPS itu kan menggunakan ruang-ruang itu untuk TPS sehingga nanti ketika misalkan nanti ada hujan atau apa itu tidak terganggu, terutama logistiknya itu aman. Intinya SOP-nya sudah ada, kita sudah koordinasi dengan BPBD, stakeholder dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada masalah dan sebagainya, yang jelas ya berarti yang namanya logistik tanggung jawabnya adalah KPPS. Sampai dengan logistik itu ditaruh di tempat yang aman itu tanggung jawabnya KPPS itu ya. Pengawas yang mengawasi, saksi yang melihat bahwa memastikan logistik itu aman. Nah, nanti BPBD kemudian sama timnya itu adalah menyelamatkan terkait dengan manusia dan harta bendanya. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan harusnya kan dilaksanakan, kok nggak dilaksanakan, dihentikan ya nanti direlokasi itu. Ada ketentuan terkait dengan susulan ataupun lanjutan namanya. Oh gitu, luar biasa ya Pak persiapannya itu dalam pemungutan ini. Kita persiapkan semaksimal mungkin itu kan untuk melayani. Untuk melayani teman-teman pemilih. Betul, supaya makanya jangan sampai golput ya, teman-teman harus datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Itu closing statement atau mungkin ada lagi Pak? Ya, saya ingin sampaikan bahwa ketika pemilih tidak datang dan tidak memilih, itu sama saja pemilih itu tidak menggunakan hak pilihnya, berarti itu nggak mungkin akan bisa dihitung itu kan. Maka untuk bisa dihitung menjadi pemilih dan itu adalah datang ke TPS, memilih dengan tata cara yang benar sesuai dengan panduan ya. Tanggal 27 November 2024 itu kan ke TPS, salurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing itu kan. Untuk apa? Untuk Banyumas lebih baik, untuk Jawa Tengah menjadi lebih baik, mencari pemimpin untuk 5 tahun. Luar biasa, untuk Banyumas lebih baik dan juga untuk Jawa Tengah lebih baik. Betul. Oke, mungkin tadi bahasan kita terakhir ya Pak di episode ngobrol santai ini. Mungkin buat teman-teman pemilih nih, saya ingatkan sekali lagi ya untuk nanti teman-teman bisa hadir di TPS pada tanggal 27 November buat menyalurkan suara dari teman-teman kalian untuk memilih Banyumas dan Jawa Tengah yang lebih baik lagi. Sampai jumpa. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Tony atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, dadah.